teman-teman, selamat datang di channel pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Supaya lebih mengerti, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Contoh yang pertama, saya ada soal 3x plus y lebih dari sama dengan 12. Untuk menyelesaikannya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu membuat garis. Untuk menggambar garis, kita membutuhkan 2 poin minimum. Poin apa aja, yaitu titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Itu adalah poin yang paling mudah kalian dapatkan. Gampangnya kalian bikin tabel aja dulu di sini. Sini X, di sini Y. Ketika Y-nya 0, berarti kalian substitusi ke sini untuk cari tahu X-nya berapa. Berarti tinggal disubstitusi ke persamaan ini. Y-nya tadi 0 ya. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya berapa ya? 3X tambah 0 kan tetap 3X. Sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 3 atau sama dengan 4. Sebenarnya kalau kalian tahu yang cara tutup-tutup, itu tinggal kalian tutup Y-nya, karena Y-nya 0, berarti dapatlah 3X sama dengan 12. Nanti langsung ke sini, X sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, jadi kita dapat X-nya sama dengan 4. Kemudian, poin yang selanjutnya, ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0 berarti kita substitusi, langsung aja ya, 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 12. Berarti 3 kali 0, 0, 0 tambah Y, berarti Y-nya sama dengan 12. Berarti ini 12. Atau kalau kalian mau pakai cara ditutup, tinggal di sini ditutup, berarti langsung dapat Y-nya sama dengan 12. Gitu. Kita udah dapat 2 poin, sekarang kita gambar garisnya. Oke, ketika X-nya 4, Y-nya 0, berarti garisnya di sini. Poinnya di sini. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya 12, berarti poinnya kira-kira di sini ya. Kita tarik garis. Nah, ini adalah garis dari persamaan 3x plus y sama dengan 12. Oh, yang ini. Nah, gimana caranya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya? Langkah yang kedua yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya. Caranya adalah memilih satu poin di luar dari garis yang udah kita buat tadi. Gimana cara memilihnya? Sebenarnya pilih poin apa aja, boleh yang di atas, boleh yang di bawah, tapi yang paling mudah itu adalah poin 00. Gunanya poin ini untuk apa? Untuk mengecek apakah di daerah sini pertidaksamaan ini benar. Kalau misalnya di daerah sini pertidaksamaan ini benar, berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalnya di daerah sini salah, berarti daerah yang di atas yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Sekarang kita cek dengan menggunakan pertidaksamaan yang ini. Berarti tinggal 3x plus y lebih dari sama dengan 12. Kita substitusi poin 00-nya. Berarti 3 dikali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 12. 3 dikali 0 ditambah 0 udah pasti 0 ya. 0 lebih dari sama dengan 12. Kita cek apakah pertidaksamaan ini benar atau enggak. 0 lebih dari sama dengan 12. Salah ya, karena 0 itu jelas lebih kecil. Berarti daerah sini bukan daerah penyelesaiannya. Yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah yang di atas. Berarti kita tinggal arsir daerah yang di atas. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi adalah kalau misalnya soalnya lebih dari atau sama dengan, berarti kalian harus menggambar garisnya tegas. Tapi kalau misalnya soalnya itu tidak ada sama dengannya, berarti kalian menggambar garisnya itu putus-putus. Gitu ya, itu aja yang perlu kalian ingat untuk. Oke, contoh selanjutnya saya ada soal 2x min 3y kurang dari 12. Sama caranya seperti tadi ya. Langkah pertama itu membuat garis. Tadi ingat garis butuh berapa titik? 2 titik, yaitu 2 titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat tabelnya. Titik potong terhadap sumbu X yaitu ketika Y-nya 0.
dan titik potong terhadap sumbu Y ketika X-nya 0. Oke. Untuk menentukan nilai X yang di sini, berarti kita harus substitusi Y-nya ke sini. Kita pakai teknik ditutup-tutup. Jadi ketika Y-nya 0, berarti kan min 3 dikali 0 kan 0. Berarti ini bisa kita tutup ya. Berarti kita dapat 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 bagi 2, 6. Berarti untuk poin yang ini 6. Gitu. Sekarang ketika X-nya 0, berarti 2 kali 0 kan 0. Ini bisa kita tutup. Berarti ini min 3Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi min 3. Atau sama dengan min 4. Min 4. Oke, sekarang berarti kita ada poin 6,0 dan 0,-4. Langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian, atau kita tulis aja HP, bukan handphone ya. Oke. Jadi kan tadi kita udah dapat 2 poin, 6,0 dan 0,-4. Kita gambar saja. Di sini 6,0 dan di sini 0,-4. Sebelum kalian tarik garis, kalian harus cek dulu soalnya. Tadi udah saya mention sebelumnya, kalau tidak ada tanda sama dengan, berarti garisnya harus putus-putus. Kalau ada sama dengannya, berarti tarik garisnya tegas. Karena ini kurang dari saja, berarti kalian harus tarik garisnya putus-putus, jangan yang tegas. Ya. Berarti ini ditarik garis putus-putus. Oke. Sudah. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, tadi kalian harus pilih satu poin, dan poin yang paling mudah adalah 0,0. Kita cek apakah di daerah sini, daerah yang atas berarti ya, benar atau salah. Kita cek dengan kepertidaksamaan yang awal. Berarti poinnya 2X min 3Y kurang dari 12. Substitusi poinnya 2 kali 0 dikurang 3 kali 0 kurang dari 12. 2 kali 0 kan 0 dikurang 3 kali 0, 0. 0 kurang 0 kan 0. Sekarang kita cek apakah benar 0 kurang dari 12. Benar ya? Oke. Karena daerah ini benar, maka daerah inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah ini yang kita arsir. Gitu. Contoh selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Saya sudah ada 2 pertidaksamaan di sini. Untuk mengerjakannya sebenarnya sama saja sama yang tadi, cuman bedanya ini ada 2 dan kalian harus cek daerah mana yang diarsir oleh kedua pertidaksamaan ini. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama itu kita harus menggambar garisnya. Yang tadi berarti kita harus cari titik potong dari masing-masing garis. Gampangnya sih kita cari langsung aja dua-duanya. Jadi untuk garis yang pertama, kita buat tabelnya di sini. Untuk garis yang kedua, kita buat tabelnya di sini ya. Oke, untuk garis yang pertama, ketika X-nya 0, berarti kita tutup tadi X-nya. Berarti kita punya 2Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10 dibagi 2 atau sama dengan 5. Berarti di sini jadinya 5 ya. Oke. Sekarang ketika Y-nya 0, berarti kita tutup Y-nya. Berarti kita punya min X sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi min 1. Jadinya min 10. Berarti ini. Ini poinnya untuk garis yang pertama. Dan kita cari untuk garis yang kedua. Ketika X-nya 0, kita tutup lagi. Berarti kita dapat 4Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 bagi 4. Atau sama dengan 2. Terus ketika Y-nya yang 0, berarti Y-nya yang ditutup. Berarti kita punya 4X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi 4. Atau sama dengan 2 juga. Oke. Sekarang kita gambar garisnya ke sini ya. Untuk menggambar garisnya, poin yang pertidaksamaan yang pertama itu kan 0,5. Ketika X-nya 0, Y-nya 5.
berarti kira-kira di sini. Kemudian ketika X-nya min 10, Y-nya 0, berarti kira-kira di sini. Ini untuk garis yang pertama. Sebelum kita gambar garis, kita cek lagi soalnya. Ini nggak ada sama dengannya, berarti garisnya akan jadi putus-putus ya. Ini garis yang pertama, kita kasih nama biar nggak bingung. Kemudian untuk garis yang kedua, kita punya poin 0,2. Ketika X-nya 0, Y-nya 2, kira-kira di sini. Ketika X-nya 2, Y-nya 0, berarti kira-kira di sini. Oke, kita tarik garis, cek lagi, dia ada sama dengannya, berarti kita harus menggambar garisnya tegas. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, langkahnya sama seperti tadi, yaitu kita harus cek poin dari masing-masing garis. Jadi satu-satu aja kita kerjain biar gak bingung. Jadi dari perspektif garis yang pertama, kita pilih poin 0,0 ya. 0,0 kan di sini. 0,0 kita substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu min X plus 2Y lebih dari 10. Berarti ini jadinya minus dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih dari 10. Ini kan otomatis sama dengan 0 ya, berarti 0 lebih dari 10. Apakah pernyataan ini benar atau salah? 0 lebih dari 10, salah ya. Karena ini salah, berarti daerah yang di sini, kalau kita lihat ini kan garisnya, ini kan daerah 00, daerah 00-nya salah, berarti kita harus arsir daerah lawannya, berarti yang atas. Ini saya tarik garis. Ini yang harus diarsir. Oke, untuk menentukan daerah arsir pada garis yang kedua, sama seperti yang pertama, kita pilih poin dulu 0,0. Ini kan garis yang kedua nih, 0,0 di sini. Berarti kita harus cek apakah daerah penyelesaiannya di sini atau di sini, gitu ya. Jadi kita substitusi ke persamaan yang kedua, yaitu 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 8. Kita substitusi, berarti 4 dikali 0, 4 juga dikali 0, kurang dari 8. Ini otomatis 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8. Ini pernyataannya benar atau salah ya? Ini pernyataannya benar. Berarti kita harus mengarsir ke daerah sini, karena daerah ini benar tadi. Berarti kita arsir lah. Set. Ya, ini. Oke. Sekarang, kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu yang kena arsir oleh kedua garisnya. Yang kena arsir oleh kedua garisnya itu kan yang daerah ini ya. Daerah yang ini nih. Saya highlight, walaupun jadi tambah jelek. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini kita kasih nama HP. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode bersih. Jadi kalian bisa menggunakan metode ini kalau kalian udah paham benar dengan metode yang sebelumnya ya. Jadi kalau metode yang kotor kan tadi ketika checking point, kalau dia benar berarti diarsir. Ini metode kotor. Kalau metode bersih, kalau dia salah itu yang diarsir. Ini metode bersih. Jadi kalau metode bersih ini nanti daerah yang paling kinclong itu adalah himpunan penyelesaiannya. Beda sama yang tadi, kalau metode kotor tadi kan berarti daerah yang kena arsir dua-duanya atau yang paling riweh itu yang menjadi himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Oke, sekarang kita kerjain. Jadi langkahnya sama seperti tadi, kita tentukan titik potong untuk kedua garis.
Untuk garis yang pertama, ketika X-nya 0, tadi pakai metode tutup ya, berarti kita punya 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Berarti di sini 3. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti kita tutup, kita dapat 3X sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 6 dibagi 3, 2. Berarti kita punya poin 0,3 dan 2,0 untuk garis yang pertama. Ya, sekarang untuk garis yang kedua, XY. Sama langkahnya, ketika X 0, berarti kita tutup, kita punya min Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 dibagi min 1, atau sama dengan min 2. Di sini. Kemudian ketika Y-nya 0, kita tutup, kita punya X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Oh, langsung aja ya. Nah, gitu. Sekarang kita gambar garisnya. Ini sekarang kita tinggal gambar garisnya. Untuk garis yang pertama, saya gunakan warna biru. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sini ya. Kemudian untuk poin yang kedua, ketika X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini. Ingat, tadi kita harus cek soalnya dia lebih dari sama dengan, berarti garisnya tegas. Kita gambar garisnya. Oke, anggap aja gambarnya bagus ya. Kemudian untuk garis yang kedua, kita gunakan warna merah. Poin yang pertama itu ketika 0, ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti di sini. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Oh, mereka ada titik potongnya ternyata. Nah, sekarang sama kayak tadi, kita harus cek poin. Gunakan perspektif garis yang pertama dulu. Kita cek poin 00. Garis yang pertama tadi warna biru, 00 ada di sini. Berarti kita cek apakah daerah ini benar atau salah. Berarti kita substitusi 00 ke persamaan ini. 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Kalau kalian sudah paham ya, kalau kita substitusi 00, otomatis di sini pasti akan 0. Jadi kita langsung aja 0 lebih dari sama dengan 6. Benar nggak? 0 lebih dari sama dengan 6. Salah ya? Berarti daerah di sini salah. Ingat, kalau metode bersih salah kita arsir. Berarti justru ini yang kita arsir. Jadi ini kita arsir, salah. Gitu. Oke, kita gunakan perspektif garis yang kedua. Yang warna merah, yang ini. Nah, kalau garis yang kedua ini, 00 posisinya di sini. Di sini ya. Nah, 00 kita substitusi juga ke persamaannya. Bawah aja. Persamaannya itu X min Y kurang dari sama dengan 2. Tadi ini udah otomatis 0, berarti tinggal 0 kurang dari sama dengan 2. Benar atau salah? Benar ya? 0 itu lebih kecil dari 2. Berarti daerah di sini benar. Kalau metode bersih yang kita arsir justru yang salah. Yang salah kan berarti daerah yang sini. Justru ini yang kita arsir. Nah, dari sini jadinya terlihat nih daerah mana yang paling bersih. Yang paling bersih itu daerah yang ini. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Tadi kita udah bahas soal-soal pertidaksamaan linear dua variabel. Ada yang pakai metode kotor, ada yang pakai metode bersih. Terserah kalian mau pakai metode yang mana yang menurut kalian lebih nyaman ketika mengerjakan soal. Tulis komen di bawah kalian tim metode kotor atau tim metode bersih. Kalau saya tim metode bersih dong. Oke, habis ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjain seperti biasa. Pause videonya untuk mencatat soalnya, dan di menit berikutnya ada kunci jawaban untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, bye!